Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan berbagi tentang framework CodeIgniter yang versi 4. Tapi saya tidak akan, jadi ini bukan video untuk bikin program dari nol kemudian belajar CodeIgniter-nya, bukan. Tapi video ini adalah video untuk kita bagaimana caranya bikin program dan dengan menggunakan template yang sudah saya buat ya. Sebetulnya bukan saya buat juga sih, ini templatenya sudah ada, jadi sudah saya modifikasi, artinya sudah siap pakai, sehingga ketika nanti Anda akan membuat aplikasi, Anda tinggal menambah model view controllernya saja. Kemudian juga ini loginnya, karena loginnya ini tidak menggunakan database, jadi ini menggunakan session doang aja. Kemudian pengecekannya itu dicek biasa aja, di pakai if biasa gitu ya. Jadi ini belum pakai tabel user ya untuk loginnya. Nanti Anda tinggal modifikasi saja kalau misalnya ingin menggunakan tabel user untuk loginnya. Jadi video kali ini saya lebih akan membahas tentang template yang saya nanti Anda bisa download di deskripsi. Bagaimana cara menggunakan template tersebut? Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira. Saya perlihatkan dulu untuk aplikasinya. Ini saya mengambil HR skemanya Oracle dengan yang pakai MySQL ya. Nah, kemudian yang saya pakai cuma dua tabel aja, region sama country. Nah, itu nanti tinggal Anda kembangkan aja kalau misalnya mau bikin HR lengkapnya gitu ya. Yang jelas di sini dasar-dasarnya atau kerangka dasarnya ini saya kasih, nanti tinggal modifikasi dengan menambahkan label, misalnya menambahkan kolom dan sebagainya. Itu nanti tinggal kreativitas Anda disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang akan Anda buat. Jadi di sini seperti biasa halaman login ini saya gunakan username-nya Mail, passwordnya 123, karena ini pakai teks ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, nah ini di codingannya itu dia cuman ini doang, get mail sama dengan mail. Kalau misalnya Anda mau pakai database, nanti si mail ini nanti tinggal ngambil dari database berarti gitu. Jadi si emailnya ini nanti dicari dulu di database ada apa enggak. Kalau ada misalnya, terus langkah selanjutnya apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita sign in. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada region sama country ya, ada region sama country. Ini sudah lengkap fungsinya. Ada misalnya ini ada add region, ini udah lengkap. Ini region name-nya misalnya Australia. Ini kita save. Nah, ini sudah muncul ya, jadi editnya pun sama, misalnya au aja, kita save. Nah, ini dia sudah edit, kemudian hapusnya juga sama, tinggal delete dia hilang. Oke, kemudian di countries-nya juga sama, cuman bedanya kalau misalnya kita lihat skema HR-nya Oracle. Nah, itu kan mana nih? Nah, ini. Nah, skemanya kan seperti ini, di mana region dengan countries itu terhubung. Jadi di sini saya ingin memberikan gambaran juga bagaimana kalau misalnya ada relasi tabel seperti ini. Nah, di tabel countries itu kan ada relasinya ya, ada relasi di mana country ini berelasi dengan tabel region. Anda bisa lihat di sini ada region ID di countries, ya, di mana region ID ini tentunya terhubung dengan tabel regions yang di sini kalau misalnya lihat di aplikasinya yang saya tampilkan bukan region ID-nya tapi region name-nya. Nah, ini tentu dengan menggunakan query join. Nah, bagaimana kemudian untuk implementasinya? Oke, kita langsung buka codingannya. Pertama, untuk menggunakan si template ini, jadi saya coba perlihatkan dulu strukturnya.
Nanti yang akan Anda dapatkan itu ada app sampai sini sampai bawah. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan konfigurasi. Ya, konfigurasinya ada di file.env yang ini ya, bukan yang ini ya, yang ini, tapi saya buka yang ini karena ini nanti ada koneksinya. Nah, ini di env ini yang perlu Anda lakukan adalah misalnya di sini di baris 17 Anda hapus pagarnya, kemudian environment-nya production itu berarti kalau misalnya memang sudah diproduksi. Kalau misalnya dalam pengembangan, Anda bisa rubah ini menjadi development. Nah. Oke, kemudian di sini ada base URL. Nah, base URL Anda bisa ngambil dari localhost-nya. Ya. Nah, kalau misalnya Anda pakai localhost, base region base URL-nya itu kan, ini saya logout dulu. Nah, base URL tuh yang ini ya, yang localhost kemudian folder Andanya apa gitu. Sorry, saya lupa switch layarnya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian, oh ini ada suara. Oke, selanjutnya base URL berarti Anda copy di sini kalau pakai localhost, http localhost garis miring 2 kali localhost. Kemudian nama folder Anda apa? Misalnya kan nanti ini Anda ekstrak di folder htdoc tentunya. Nah, di folder htdoc itu nanti Anda masukkan ke folder apa lagi? Misalnya folder belajar CI misalnya. Nah, atau misalnya pakai nama Anda terserah, atau nama aplikasinya apapun, whatever, bebas lah ya gitu. Jadi Anda boleh pakai apapun nanti di situ ya. Oke. Nah, sebentar. Oke. Oh, salah. Nah, sini ya, pindah lagi. Oke, itu dua ya. Yang pertama tadi environment-nya itu pagarnya dihapus, kemudian development, atau misalnya kalau nanti udah ada tinggal diganti aja base URL-nya, nanti tinggal diganti disesuaikan dengan folder yang akan Anda buat. Kemudian untuk database-nya. Nah, database-nya ini dihapus-hapus. Nah, ini, atau mungkin biar lebih real saya pakai yang ini deh, tapi sebentar saya hapus-hapusin ininya dulu. Oke, saya hapus dulu konfigurasinya ya. Oke, nah ini file INP yang aslinya. Jadi tadi CI environment development, kemudian base URL-nya adalah ini ya, localhost, kemudian folder Anda apa, kemudian ini database-nya ya, pengaturan database-nya. Nah, untuk pengaturan database-nya Anda atur di sini hostname-nya itu adalah alamat komputer yang digunakan untuk database. Umumnya sih localhost ya, apalagi kalau misalnya lokal pakai exam itu udah pasti localhost lah. Kemudian nama database-nya. Nah, nama database-nya apa? Misalnya Anda pakai nama database-nya misalnya HR, atau misalnya database-nya human resource misalnya. Nah, itu bebas ya, nama database yang penting harus sesuai dengan nama database di PHP MyAdmin-nya. Seperti ini saya pakai Bintek misalnya di punya saya. Jadi saya pakai di sini Bintek gitu. Nah, kemudian pas username. Nah, username ini kalau Anda pakai exam itu udah pasti root, password kosong. Nah, itu O-nya 2 ya, root. Kemudian password kosong kalau Anda pakai exam. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan dengan pengaturan database yang Anda miliki. Oke. Kita close, setelah selesai disimpan ya. Simpan, kemudian di close. Tuh. Ini close lagi. Oke.
Nah, kemudian di sini di app-nya itu sudah tidak perlu melakukan konfigurasi apa-apa lagi. Jadi cukup dari env-nya aja. Di sini saya sudah bantu konfigurasikan ya. Nah, jadi dibutuhkan nanti di database-nya, yang dibutuhkan nanti adalah tabelnya. Nanti juga saya kasih juga, nanti Anda tinggal import. Bagaimana cara importnya? Silahkan cek video saya yang sebelumnya, itu ada ngimport database gitu ya. Pertama saya akan bahas di halaman yang si loginnya ya, yang halaman ininya dulu, di halaman ini. Oke, itu adanya di controller out. Nah ini ya, out. Kemudian modelnya saya karena tidak menggunakan database, jadi nggak pakai model. Kemudian halamannya adalah login. Nah, login. Oke, jadi ini view-nya ada di login. Kemudian controllernya itu ada di out. Nah di sini, oh ini ada kesalahan sedikit. Ini nggak perlu. Nah, di sini cuman sedikit aja. Ini index, public function index. Di sini ada return view, login view. Login view ini ngambilnya dari mana sih? Dari nama file yang kita gunakan untuk tampilan loginnya. Jadi kalau tampilan loginnya Anda ganti namanya bukan login view, maka di sini pun harus bukan login view. Misalnya di sini cuma login doang, berarti di sini return view-nya login gitu ya. Kemudian di sini ada if request get var email. Email ini ngambil dari mana? Get var ini apa? Get var ini adalah request dari saya nggak usah jelasin panjang-panjang kali ya. Ada beberapa di sini metode untuk pengiriman data. Ada get, ada post. Nah kalau misalnya get var itu bisa mengambil get sama post. Itu metode pengiriman data. Metode pengiriman data itu dari mana? Nah, kita bisa lihat dari view-nya. Ya, dari view-nya itu ada di sini form. Nah, ada form, ID, kemudian action, method. Nah, ini method ya. Nah, metodenya di sini post. Jadi metodenya bisa post, bisa get gitu. Nah, anggap aja post lah. Jadi ini nggak usah terlalu banyak dirubah misalnya. Kalau Anda paham nanti tinggal rubah-rubah sendiri aja. Ini get var email. Email ini dari mana? Dari sini. Nah, input text. Nah, input text, name-nya email. Jadi kalau name-nya di sini Anda bukan email, di sini pun jangan email gitu ya. Kalau misalnya di sini name-nya adalah username. Nah, username misalnya seperti ini. Nah, sementara di out-nya ini Anda email, Anda bisa lihat yang terjadi ketika login. Ini saya refresh dulu. Ketika login misalnya ini mail, passwordnya sama 123. Nah, dia nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Karena beda ya. Di sini name-nya username, di sini name-nya email. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti jadi username sama dengan yang di sini, kita copy aja. Nah, sini paste, kemudian di sini juga paste lagi. Saya simpan. Sorry, saya lupa ganti. Oke, ini ya. Jadi sini saya ganti nih ya. Username ya. Jadi ini di copy aja. Paste ke sini ya. Paste, kemudian di sini juga get var, ada get var satu lagi. Paste, kemudian simpan. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Saya refresh, masukin mail, passwordnya 123. Kalau tadi nggak masuk, sekarang masuk gitu. Ya jadi harus sama ya, harus sama. Nah, begitupun dengan yang di bawah ini ya, ada password. Password itu ngambil dari sini, input text password gitu. Jadi kalau misalnya ada ganti name-nya, maka di controllernya pun harus diganti. Nah sisanya ini inilah kayak logo, kemudian ini tulisan, nanti tinggal di explore sendiri aja. Oke, itu untuk loginnya. Kemudian sekarang baru masuk ke menu utamanya ya, ke controllernya. Ada controller region dulu ya. Jadi kita masuk dulu sini.
region. Nah, ini udah ya di region. Nah, kemudian ini adalah controllernya. Nah, jadi biasanya sih saya suka buka 3 sekaligus. Model, ini modelnya, region model, kemudian controllernya, region, kemudian view-nya, region view, ya. Nah, di sini ini isinya sebetulnya tinggal ngedit-ngedit aja kalau misalnya ada perubahan. Mungkin sedikit aja saya ngebahasnya. Ya, di sini layout headnya itu Anda bisa lihat di sini, layout head. Ya. Nah, ini untuk kalau misalnya mau ganti-ganti atau tambah menu itu dari sini ya. Nah, ini untuk ganti title-nya, kemudian ini untuk apa namanya, deskripsinya, kemudian di bawah, nah ini menunya di bawah ya. Nah, ini human resource, kemudian ini ada dashboard, region, country. Jadi di sini di Ahref ini saya tidak menggunakan routing ya, supaya cepat aja. Ini tidak menggunakan routing, jadi di sini ada kita arahkan langsung ya. Region ini Ahref base URL region gitu ya. Jadi dia akan langsung masuk ke controller region yang ini gitu ya. Nah, terus countries ya sama aja. Kalau misalnya Anda mau tambah lagi di bawah, tinggal ini di copy, kemudian paste di bawah. Nah, tinggal ganti mau ngarahnya ke controller apa. Misalnya kalau ngelihat skema Oracle itu kan ada setelahnya ada location. Nah, location misalnya kita bikin lagi nanti location. Oke, di sini labelnya juga diganti location gitu ya. Nah, terus simpan. Oke. Kemudian jadi headnya ngambil dari situ. Ini ada region layout head. Nah, kemudian di sini ada tabelnya. Nah, ada region table. Kemudian ini button add region untuk nambah. Ini tinggal diganti teksnya aja nanti. Kemudian di sini ada ya ini tabel-tabelnya ya, region ID, region name. Kemudian opsinya ubah sama hapus. Jadi kalau misalnya Anda ingat lagi tampilannya tuh ada region ID, region name, kemudian opsi di sini ya. Oke. Dari region ID, region name, opsi. Kemudian di bawahnya ini adalah JavaScript. Saya menggunakan data table, server side data table. Sini ya, server side itu ngambil datanya dari region Ajaxlist. Nanti kita buka. Kemudian di sini ada untuk save-nya udah ada, kemudian update-nya udah ada. Kemudian ini untuk modalnya. Jadi ketika nanti diklik add atau edit, dia akan mengarah ke modal ini. Oke, terus kita buka regionnya. Nah, ini controller regionnya. Saya dari model dulu kali ya, modelnya. Nah, modelnya ini yang perlu Anda perhatikan modelnya adalah, jadi ketika Anda ingin membuat form yang baru misalnya, ini tinggal di save as aja. Misalnya tadi kita bikin ulang untuk location gitu ya, ini tinggal di save as. Cuman location itu kan kalau misalnya kita lihat ke skema dari HR, location itu kan terhubung dengan countries nanti ya. Tuh, terhubung dengan countries, jadi tidak menggunakan yang region, polanya akan berbeda. Jadi dia harus ada join kan di sini, nanti ada join, maka kita menggunakan skema yang countries nanti ya. Nah, nanti ada skema country-nya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Protected table. Ini adalah nama tabelnya. Ya, sorry, belum diganti. Jadi ini protected table adalah nama tabelnya. Class region model ini harus sama persis dengan nama filenya. Dimana huruf awalnya itu harus huruf besar. Ya, huruf pertamanya harus huruf besar. Karena dia class. Ini ya, class, kemudian tabelnya, nama tabelnya, return type-nya saya pakai objek bukan array.
primary key-nya ini nanti disesuaikan dengan database karena kebetulan di sini adalah region ID primary key-nya, jadi saya pakai region ID. Kemudian di sini adalah allowed field, ini adalah field yang diizinkan untuk diakses oleh coordinator-nya nanti oleh si controllernya. Nah, saya masukin region ID sama region name. Kemudian di sini DB builder itu sudah tidak perlu diperhatikan lagi. Ini sudah tinggal pakai aja. Jadi yang perlu diperhatikan tuh cuman yang protected-nya ini aja. Ya, protected-nya ini aja, jangan lupa diganti. Oke, kemudian region ini kita ke controllernya. Ada use model app region. Use app model region model. Nah, ini harus sama persis namanya dengan nama file atau nama kelas dari modelnya. Kalau beda tuh dia nggak akan nyambung. Kemudian ini ada public region model, ini boleh beda ya, tapi samakan aja lah biar persepsinya sama. Kemudian nanti bikin programnya juga nggak membingungkan. Kemudian di construct kita bikin objek region model yang merupakan model dari region. Oke, ini judul ini nanti akan muncul di ya sebetulnya enggak juga sih, saya nggak pakai itu deh kalau nggak salah, nggak kepake ini. Jadi ini sebetulnya kepake nih ya, karena di headnya itu saya nggak pakai pola title ini. Nah, ini titlenya fix nih, HR nih. Jadi kalau mau diganti ya ini ganti title, ganti judul sini. Judul di head ya, ini di head. Nah, oke. Kemudian ini ya sama ya, seperti out tadi, return view, region view. Ini namanya harus sama persis dengan nama file view-nya. Ya, data ini harus sama persis dengan nama variabel array data ini. Nah, ini get region ini adalah untuk ngambil data, nanti find region ID, ini adalah ngambil region ID, jadi tinggal ganti nanti regionnya disesuaikan. Oke, kemudian ini sebetulnya nggak diganti pun nggak apa-apa, yang function ini ya, metode ini nggak diganti, nggak ada masalah. Ini paling diganti ini judul sama nama view-nya aja. Kemudian di sini diajak list. Nah, column order ini kita pengennya ya. Nah, biar lebih enak sebetulnya ya, dan biar gampang juga, ini column ordernya ini pakai ini aja ya, nama-nama kolom dari si tabelnya. Jadi kalau misalnya balik skema database-nya, nah, di sini kan saya buka di satu ini yang gede kali ya. Nah, di sini kan di region ini ada region ID sama region name, ini nama kolomnya gitu. Jadi ya disesuaikan aja sama ini dia, biar simpel. Jadi Anda punya skema database Anda seperti apa. Kemudian nanti tinggal dituliskan aja di sini region ID, kemudian region name. Kemudian ini column search. Column search ini adalah kolom yang dimungkinkan untuk dilakukan pencarian. Kalau ID kan jarang ya, makanya saya cuman region name doang di sini gitu yang dicarinya. Karena region ID ya, ID itu kan jarang lah orang nyari ID gitu. Orang kalau untuk ID yang seperti ini ya, aduh sorry lupa lagi. Nah ini ya, column search ini region name doang, karena jarang banget lah orang nyari ID dalam kasus ID-nya yang auto increment seperti itu. Kemudian ordernya, ini ordernya biasanya sih primary key, kemudian descending biasanya, bukan ascending. Kayak gini. Jadi yang terakhir di input itu akan ditaruh di paling atas. Nah, kemudian di sini list yang perlu diganti adalah ini region. Ini disesuaikan dengan nama tabelnya. Nah, nama tabelnya kebetulan adalah regions gitu ya. Jadi di sini diisi region. Nah, kemudian di sini row ini mulai dari row kurung kurawal ini ada di sini adalah data yang akan ditampilkan. Data yang akan ditampilkannya di sini adalah region ID dan region name gitu ya. Jadi row pertama region ID, row kedua region name. Kemudian di sini untuk opsinya, dia di bawah untuk opsinya itu ada update, ini tidak perlu dirubah, yang perlu dirubah adalah ininya
Ya, ini adalah primary key-nya, primary key dari tabelnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti primary key-nya adalah ID mahasiswa, berarti di sini harus ID mahasiswa gitu. Oke. Kemudian di sini add region ini adalah fungsi untuk menambahkan data. Fungsi untuk menambahkan data ini, makanya ini harus sesuai, yang ada di dalam data ini harus sesuai dengan yang ada di database. Di database kolomnya ada apa, kecuali nanti primary key yang auto increment itu Anda nggak usah masukin di sini. Nah, ini karena primary key-nya tidak auto increment, jadi di sini saya tulis region ID ya. Kemudian region name, dan ini get var region ID ngambil dari mana? Ngambil dari view pastinya. Ya, sama seperti tadi. Nah, itu adanya di modal. Modal itu ada paling bawah. Nah, ini ya, ada input type text, kemudian name region ID, input type text, name region name. Itu ya. Di update juga sama, yang di update adalah region ID dan region name. Ya, kemudian di sini nah ini kan nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan data Anda. Nah, di sini update, kemudian array, di sini adalah primary key-nya, kemudian di sini adalah data yang akan dirubah. Kemudian ini untuk hapus, kalau hapus itu relatif tidak perlu dirubah ya. Oke, ini kemudian di view satu lagi ada update region ya, di baris 133. Nah, ini region name itu nanti tinggal disesuaikan ya. Kalau misalnya kolomnya ada lebih dari satu, kayak ini region name, terus misalnya kalau mahasiswa misalnya ada jenis kelamin, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, nanti tambahkan di sini ya. Nah, ini caranya tinggal copy paste aja, Ctrl C Ctrl V gitu ya. Itu nanti tinggal diganti gitu. Oke. Oke, itu untuk region. Nah, sekarang untuk countries, yang countries itu dia terhubung dengan tabel region. Dia punya relasi dengan tabel region. Kita buka modelnya terlebih dahulu. Oke, ini relatif sama ya. Kalau diperhatikan, saya coba buka split-splitan gitu ya. Nah, jadi yang sebelah kanan adalah country, yang sebelah kiri adalah region. Nah, Anda bisa perhatikan di sini. Protected table-nya di sini region karena dia ngambil dari tabel region, di sini countries karena dia ngambil dari tabel countries. Return type-nya sama objek, primary key itu disesuaikan dengan primary key dari tabelnya. Kalau di region, primary key-nya adalah region ID, kalau di country, primary key-nya adalah country ID. Kemudian allowed field-nya, kalau misalnya region, di tabel region itu cuman ada region ID dan region name. Kalau misalnya di kalau di countries itu ada country ID, region ID, dan region name ya gitu. Nah, ini nanti disesuaikan dengan aplikasi tentunya ya, disesuaikan dengan tabel yang Anda buat gitu. Oke, makanya itu ya. Jadi yang perlu dirubah tuh itu. Kemudian ada sedikit berbeda karena di sini menggunakan ini, tapi ini relatif tidak berubah sih. Ya, jadi Anda nggak perlu perhatikan juga sebetulnya ke bawahnya untuk modelnya. Dia di join. Nah, ini bisa dilihat sintak joinnya. Saya kembalikan lagi tampilannya. Nah, ini sintak joinnya. Jadi di join tabel 1 di join dengan tabel 2 ya. Tuh. Nah, sekarang controllernya seperti apa? Ini controllernya sama juga ya. Sama juga controllernya. Nah, cuman bedanya karena dia ngambil dari 2 tabel, maka di sini saya use 2 tabel juga. Ya, use 2 model. Saya menggunakan model countries model sebagai primary modelnya. Kemudian saya menggunakan region model sebagai model tamunya ya, yang ada di countries ini. Jadi di sini saya membuat 2 public, ada region model dan countries model. Nah, kemudian di construct-nya saya bikin 2 objek. Untuk modelnya ada countries model dan region model. Kemudian di sini di index judulnya itu saya ganti ya. Kalau misalnya di region, judulnya kan region table. Kalau di sini
judulnya country table karena dia tabel country. Jadi ini nanti Anda bisa sesuaikan lah. Kemudian di sini ada tambahan region. Kenapa ada tambahan di sini? Nah, jadi ini kita buka view-nya langsung. Nah, ini country view. Nah, jadi region di sini ya. Atribut region ini dia memanggil region model mengeluarkan semua data region, di mana regions ini nanti akan digunakan di modalnya ya. Jadi ketika mau nambah data, oke, saya perlihatkan formnya dulu biar nggak bingung. Ini countries. Nah, ketika nambah di sini kan ada region name, di mana region name ini bersumber dari tabel region. Di sini Anda bisa lihat ada Europe, Amerika, Asia, Afrika. Jadi kalau misalnya di sini di region saya tambahkan lagi 5, misalnya Australia tadi, saya save. Nah, ini ada Australia. Kita lihat di countries-nya. Ini udah muncul Australia karena ngambil dari database. Nah, bagaimana cara membuat ini? Nah, itulah. Jadi di sini ya, saya di controllernya saya kirim data regionnya. Nah, supaya nanti di modalnya itu nanti tinggal panggil di sini ya. Nah, ini ada. Ini modal ya, modal tuh. Region name. Ada region ID di sini, name-nya tetap region ID ya. Name-nya tetap region ID. Name-nya region ID. Kenapa? Karena di database-nya pun region ID bukan region name gitu ya. Di tabelnya region ID. Jadi di sini name-nya tetap region ID. Jadi region name itu cuman tampilannya aja. Orang taunya nama negaranya, tapi dari sisi sistem yang diketahui sama sistem adalah ID-nya. Nah, di sini for each regions, di mana regions ini saya ngambil dari controller countries ya. Dari controller countries ini ada region ini dikirim ke view-nya, ke countries view. Kemudian di sini saya looping. Gitu, oke. Kemudian nah di sini ini sama saja diajak listnya. Sama dengan yang region juga ajak list, cuman perbedaannya karena ini menggunakan join table. Nah, sini kolom order tadi udah dibahas, kolom search sudah dibahas, ordernya udah dibahas. Kemudian nah di sini di listnya ini ada tabel pertama. Tabel pertamanya adalah tabel countries. Tabel keduanya tabel region. Jadi countries ini direlasikan dengan tabel region. Tanda relasinya adalah countries.region ID. Region ID yang ada pada tabel countries harus sama dengan region ID pada tabel region. Perbedaannya cuma di situ aja. Jadi di listnya itu kita cukup masukin region name saja, bukan region ID gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk add-nya sama ya. Nih kan Anda bisa lihat country ID, region ID, country name. Kenapa sekali lagi bukan region name? Karena di database-nya pun region ID gitu. Jadi yang disimpan adalah ID regionnya, bukan name dari regionnya. Tapi dari sisi tampilan kita bisa menampilkan kepada user name dari regionnya atau nama regionnya. Nah, caranya dengan menggunakan join gitu. Ini tabel pertama, dia nyambung dengan tabel region. Ini adalah kunci dari joinnya ya. Di conall dan confilternya juga sama ya. Ini tabel pertama, tabel kedua, jadi tinggal copy aja. Tinggal copy ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi simpel sekali sebetulnya. Nanti kalau misalnya Anda ingin buat, nah seperti tadi ya, kita mau buat location misalnya, jadi tinggal save as. Jadi ini tinggal save as aja. Save as. Namanya ganti jadi location model. Location model. Nah, oke, kemudian yang countries-nya kita save as juga. Save as location. Nah, pakai S ya, locations. Ini lupa nggak pakai S nih. Lagi hujan soalnya jadi nggak pakai S.
Jadi ini nanti di rename aja. Nah, rename ganti pakai S. Pakai es atau nggak pakai es sebetulnya selera ya, mau panas boleh, mau dingin boleh pakai es gitu ya, selera. Cuman kalau saya pengennya mirip dengan si tabel aslinya gitu ya, supaya nggak bingung nantinya. Kemudian di sini juga yang countries view-nya kita save as juga sama, kita save as dengan nama locations view. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita sudah punya model, controller, dan view untuk location. Nah, di location modelnya, ini pertama kita ganti nama tabelnya. Caranya adalah dengan menggunakan, ini kita copy aja. Nggak usah di copy, ini di sorti aja. Klik 2 kali countriesnya. Kemudian edit, find and replace. Atau Ctrl H, oh ini ya, replace ya. Replace, Ctrl H. Kalau saya sih biasa menggunakan Ctrl H supaya lebih cepat ya. Nah, ini ganti pakai location. Locations. Kemudian ini AB-nya diklik supaya huruf besar kecilnya ikut berubah. Kemudian replace all. Nah, dia udah ganti ya. Tuh. Kemudian kita masuk ke controllernya sama, kita tinggal replace aja. Di view-nya juga sama, kita tinggal replace juga. Oke. Sekarang semua sudah berubah menjadi location ya. Nah, ya. Tuh, location table. Kemudian ID-nya. Nah, ini country-nya. Ini kita ganti juga. Ini Ctrl H lagi. Nah, location nggak pakai S. Tuh, ya. Nah, set tinggal replace. Ini juga tinggal replace dan di sini pun tinggal replace. Nah, setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi kita. Jadi tahap awalnya seperti itu, tinggal replace aja, terus jangan lupa untuk disimpan dulu. Yang ini juga kita simpan dulu. Yang satu lagi juga kita simpan dulu. Oke, saya siapkan dulu skemanya ya, karena di skemanya nih nggak ada. Kita download dulu. HR skema Oracle MySQL. Nah, ini ada. Yang ini no memory. Jadi saya cuma ngambil yang locationnya aja ya. Karena ini region sama country-nya udah. Jadi saya bikin dulu tabelnya. Kemudian datanya juga saya isi kali sedikit ya. Country. Oh, ini country semua, ini insert location. Jadi saya isi sedikit aja sampai sini aja. Oke, kemudian di bawah. Nah, ini alter tabel locationnya. Kita copy ini untuk nambahin origin key-nya ya ke countries, ke country ID di tabel country. Nih ya. Oke, sorry tadi lupa switch. Saya copy dulu. Oke, jadi dari sini ya, saya cari Oracle HR Schema for MySQL itu ada dari no memory. Nah, ini tinggal di copy aja ya, location-nya, kemudian datanya ada di bawah dan paling bawah untuk key-nya. Oke, saya cek dulu ini tabelnya udah ada di database saya. Sorry saya nggak bisa ngeliatin database-nya ya. Nah, ini kan udah ada nih location tadi ya, kita buat di menunya. Kita coba langsung klik. Nah, ini udah ada tapi dia error. Kenapa error? Karena nggak sesuai kan datanya ya. Gitu. Jadi kita coba sesuaikan dulu. Sini kita buka location modelnya. Ini ada location, kemudian nama tabelnya location, primary key-nya. Kita cek dulu primary key-nya apa. Primary key-nya location ID.
Anda cek di sini ya. Nah, ini kan primary key-nya location ID, kemudian saya taruh gambar sebelah-sebelahan. Mana nih? Ini saya mute dulu. Teksnya saya hilangkan. Oke. Mana nih? Saya bikin scene baru lagi. Saya tambahin yang live codingnya ya. Ya. Nah, sini bisa mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini tabelnya location, kemudian primary key-nya location ID, kemudian allow field-nya location ID, kemudian nah ini kita ganti ya. Location ID, kemudian street address. Kemudian postal code, city, kemudian state province, dan yang terakhir country ID. Oke, itu ininya ya, nama-nama kolomnya kita simpan. Ini udah selesai, itu aja yang perlu dirubah, sisanya nggak perlu. Kita masuk ke location. Nah, di sini location table, kemudian di sini saya nggak manggil lagi region, tapi karena ini berelasinya dengan tabel countries, jadi saya di sini countries model. Jadi yang regions ini saya replace jadi countries. Nah, oke ya. Kemudian di sini kan ada region ID ya, ada region ID. Nah, ini region ID-nya saya ganti jadi country ID. Jadi tinggal di replace aja. Oke. Oke, ya ini ada location, ada countries modelnya udah masuk, location view udah masuk. Nah ini get location, ya di location untuk ngambil ini nggak perlu dirubah. Nah ini perlu dirubah nih, yang region name-nya kita ganti nih ya. Nah jadi kalau ngelihat tabelnya tuh kan ada mulainya dari street address ya, atau country name ya, country name. Jadi region name ini kita ganti jadi country name, Ctrl H aja jadi country name. Oke, replace lagi di sini juga sama, replace lagi di view-nya ya. Tadi region ID lupa belum keganti. Nah, region ID ganti jadi country ID di view-nya. Nah, replace lagi ya, pengecekannya nanti aja di akhir.
Jadi kita bikin dulu baru nanti ngecek di akhir. Country name, kemudian location ID, kemudian street address. Aduh, tanggal ngetik naik. Copy aja yang di sini. Street address, kemudian nah ini kita copy aja sampai sini. Paste di sini. Ini close dulu biar nggak ngalangin. Nah, ini country name, location ini nih kita copy, street address sampai street province, copy ke sini. Ya, kita paste. Set. Nah, kemudian di sini yang jadi indeksnya adalah location ya. Ini kan tabel location. Location. Nah, ini nggak bisa di replace karena ngambil dari kita ngambil tabel ini juga. Kita ketik manual aja. Locations dot location ID. Nah, ini descending ya. DSC. Nah, ini get table location countries location dot country ID sama dengan countries dot country ID udah benar. Ini country name, kemudian di sini adalah location ID. Saya rasa nggak perlu ditampilkan ya, jadi ini dihapus aja. Ctrl D, hapus biar kehapus dua-duanya. Jadi langsung aja street address. Sorry, salah. Copy street address, kemudian di sini adalah postal code. Kita copy lagi. Nah, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z untuk balikin. Kemudian city-nya kita paste juga di sini. Kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi, Ctrl Z. Kemudian ini kita paste lagi di sini. Nah, ini location ID udah benar. Ini location country ID, countries country ID. Nah, ini ya location countries. Nah, tuh, ininya sama country ID. Oke, nah terus ini untuk add-nya berarti ini harus diganti. Location ID-nya itu auto increment, jadi kita nggak perlu masukin. Jadi yang dimasukin itu mulai dari street address-nya ya. Kita pindahkan ini ke bawah, jadi country ID-nya di atas. Ctrl D biar terblok ya. Sebelah sini dan sebelah sininya biar keblok gitu. Ctrl D nya satu kali aja. Mau sekalian yang di bawah juga boleh, jadi Ctrl D nya 2 kali. Nah, ganti jadi street address. Kemudian postal code kita ganti location name-nya, Ctrl D, Ctrl D. Postal code. Nah, kemudian di sini kita kasih ini saya klik di atas ini. Kemudian yang di bawah saya klik lagi di sini sambil menekan kontrol ya, CTRL. Tuh, biar sekaligus 2 koma gitu ya. Nah, ini kemudian saya hapus ke atas, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kan udah ada ya 2. Jadi kita tinggal pindahkan aja pakai kontrol panah. Sini tinggal enter. Nah, terus ini tinggal ganti. Postal code-nya di sini ganti. Ribet deh. Ini postal code terus city. Terus terakhir adalah ini state province, kita copy aja sini. Ctrl D, Ctrl V. Kemudian koma yang di belakang kita hapus, ini kita copy ya. Ini karena baru sampai postal code jadi ini kita copy. Taruh ke bawah. Oke, selesai. Controllernya kita ke view-nya. Di view-nya kita lihat apa yang harus kita rubah. Location table, add location ini udah oke. Nah, ini ganti jadi country name. Kemudian location ID-nya ini jadi street address.
is. Kemudian location name ini kita ganti jadi postal code ya. Kemudian kita Ctrl C Ctrl V. Yang selanjutnya adalah city. Kita hapus city, kemudian Ctrl C Ctrl V lagi. Yang terakhir adalah state province. Kita copy aja. Nah, ini kita tinggal ganti. Oke, ini location aja list sudah oke. Ini udah nggak perlu dirubah lagi. Nah, yang perlu dirubah ini yang diupdate aja, yang perlu dirubah. Ini diganti, pindahin ke bawah dulu biar enak. Ini country ID tetap, kemudian ini adalah street address ya. Escape, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita blok lagi yang ininya. Yang setelah street address adalah postal code. Kemudian escape, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian shift kontrol panah kiri, Ctrl D. Kemudian di sini city. Escape, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl shift panah kiri, Ctrl D. Ini yang terakhir, aduh lupa. State province. Nah, ini kita copy aja. Copy, paste. Oke, terus nah tinggal rubah tampilannya. Ini region name kita ganti menjadi country name. Kita cek di locationnya. Di sini yang terkirim adalah countries. Kita copy, berarti di sini pun kita ganti regionsnya jadi country. Tuh, ya. Ini country ID, country name. Kemudian di sini bukan lagi location ID, tapi location ID-nya kita akan tampilkan di hidden ya. Jadi di sini di form, setelah form kita bikin input type-nya hidden, name-nya location ID. Kenapa? Karena dia primary key dan auto increment. Jadi kita hidden. Jadi ini bukan location ID, kita ganti di sini adalah street address. Ini input name-nya ganti street address. Kemudian di sini ini saya layarnya balikin lagi ke sini ya biar lebih gede. Ya. Saya geserin. Nah, gini ya. Oke. Ini street address, kemudian di sini bukan lagi location name tapi postal code. Copy aja. Name-nya ganti postal code. Kemudian ini karena cuma 2 ya kita tambahin aja. Sini kita tinggal copy. Terus paste di sini. Ini ganti. Setelah postal code itu adalah city. Nah, name-nya jangan lupa diganti. Kemudian satu lagi kita paste lagi. Adalah state. Nah, state provinsi. Ininya kita copy aja. Copy. Paste. Simpan. Oke, sudah selesai. Kita coba cek sekarang. Nah, sini.
Wah, sekarang di reload udah nggak ada error. Ya, tadi error karena masih ada data yang berkaitan. Ini ada 4 ya datanya. Saya cek di database juga memang cuma 4. Jadi kita coba tambahkan. Regionnya, country-nya kita coba cari ada Indonesia nggak? Nah, udah ada nih Indonesia. Jadi kita ke location. Add location. Nah, lokasinya Indonesia. Alamatnya misalnya Jawa. Nah, postal code-nya 123. Kotanya Barat. Provinsinya Jawa Barat. Nah, oke. Kita save. Oke, udah ada ya. Country name Indonesia, street address Jawa, postal code 123, city Barat, set province Jawa Barat. Sekarang kita coba rubah. Country name-nya tetap Indonesia, jalannya misalnya Jalan Panjang. Postal code-nya 465178. Kotanya Kota Pajang Pandang. Nah, kita save. Berubah ya, Indonesia, slashnya panjang. Oke, kita hapus. Oke, seperti itulah. Jadi bikin program. Kalau Anda sudah punya skema database-nya, ya, seperti ini kan udah ada skema database-nya, sudah ada IR-nya. Jadi bikin programnya seperti itu. Ya, lebih mudah lah. Jadi video ini memang tujuannya seperti itu, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan proses bikin program. Jadi selamat mencoba, karena kalau tidak pernah mencoba nggak akan pernah bisa. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.